Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel saya Abdul Latif BBS. Kali ini saya akan menerangkan tentang cara memperkembangbiakan tanaman lidah mertua ini ya, atau Sansevieria ini. Kita ketahui tanaman ini sangat baik untuk lingkungan kita atau sekitar rumah kita ya, karena bisa memproduksi udara yang bersih ya, udara yang sangat bersih. Karena dengan adanya Sansevieria ini, dia bisa menyerap bahan-bahan beratur di sekitar lingkungan kita seperti karbon dioksida, benzene, formaldehid, dan triklorotelen ya. Sansevieria ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis yang tumbuh memanjang ke atas dengan ukuran 50 sampai 75 cm dan jenis yang berdaun pendek melingkar ya dalam bentuk roset dengan panjang 8 cm dan lebar 3 sampai 6 cm. Kelompok yang panjang memiliki daun meruncing seperti mata pedang, dan karena ini ada yang menyebut Sansevieria ini sebagai tanaman pedang-pedangan ya, karena jenisnya atau bentuknya kayak pedang. Tumbuhan ini berdaun tebal dan memiliki kandungan air sukulen sehingga tahan kekeringan. Namun dalam kondisi lembab atau basah, Sansevieria ini bisa tumbuh dengan subur. Warna daun Sansevieria beragam ya, mulai hijau tua, hijau muda, hijau abu-abu, perak, dan warna kombinasi putih kuning atau hijau kuning. Motif alur atau garis-garis yang terdapat pada helai daun juga bervariasi. Ada yang mengikuti arah serat daun, tidak beraturan, dan ada juga yang zigzag ya. Jadi bagus ini motif-motifnya. Keistimewaan lidah mertua adalah memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Penelitian NASA bekerjasama dengan ALZA telah menemukan bukti-bukti bahwa tanaman ini secara alami mampu mengurangi polusi tersebut. Ditinjau berdasarkan jenisnya, Sansevieria ini ada dua jenis ya. Ini yang pertama yaitu Sansevieria keturunan atau asli atau spesies ya. Sedangkan yang kedua adalah jenis hasil persilangan atau hibridasi yang bisa disebut dengan jenis Sansevieria hybrid. Jadi di sini saya akan menerangkan memperkembangbiakan dengan tunas ya. Kita ketahui perkembangan Sansevieria ini dengan dua jenis ya. Satu bisa dikembangbiakan dengan tunas-tunasnya atau anak-anaknya. Kedua bisa dengan pemotongan ya, pemotongan daun tersebut kita tancapkan aja gitu ya, ntar numbuh gitu ya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan atau memperkembangbiakan tanaman ini dengan tunas atau anak ya. Baik, kita simak video selanjutnya. Baik, kali ini udah saya siapkan ada dua pot ya, ada dua pot yang mau saya pisahin. Ini anaknya ini ya, kita siapkan ya, mana yang mau kita pisahkan gitu ya, kita pilih. Kedua, saya sudah siapkan juga potnya ya untuk memindahkannya ya, ada dua juga. Nah, jangan lupa sediakan pisau ya untuk memotongnya. Ketiga nih, yang penting nih ada media tanam, di sini ada media tanamnya. Ini harus bagus ya media tanamnya, dalam artian tidak terlalu padat. Ini saya campur sekam mentah, sekam bakar, serta tanah ya. Di sini juga pupuk kandang ini udah saya campur-campur biar kita campur rata ya untuk media tanamnya.
Baik ya, kita langsung eksekusi aja ya. Pertama kita buka ya, langsung kita buka. Ini biar mudah untuk membukanya, kita iniin dulu ya, tetap dulu, baru kita bongkar semuanya. Nah, setelah kita bongkar, waduh banyak semutnya nih, banyak semutnya. Kita bongkar lagi yang satunya ya, kita bongkar lagi yang satunya. Nah, kita bongkar. Udah kita bongkar ya. Sekarang kita potong. Hati-hati cara memotongnya ya, kita lihat posisinya. Nah, kita potong. Nah, udah kita potong begini. Biarkan tanah yang ikut ke tunas ini, biarkan saja gitu ya, jangan ngikut gitu, biar nggak jadi stres tanamannya. Nah, ini mau saya potong lagi nih, mana nih enaknya, ini aja ya, tengah-tengah ya. Baik, ini. Nah, udah ya. Sekarang kita udah punya 4 ya, 4 jadinya, 4 pohon ini ya. Udah kita siapkan ya, jadi 4 ya, 4 bonggol ya. Ini sebenarnya bisa juga nih untuk tengahnya, tapi biarin, biar menyatu aja begini ya, itu aja. Sekarang kita siapkan media tanamnya ya, siapkan media tanamnya. Usahakan ini media tanamnya yang di pot ini poros, dalam artian kalau kita siram cepet ya keluar airnya gitu, tidak ngandung, jadi tidak becek, tidak menimbulkan busuk pada tanaman tersebut ya. Ini terlalu banyak, kita kurangin, kita siapkan. Nah, kurang lebih segini ya, kurang lebih segini, lalu kita isi penuh dengan media tanam. Kita taruh media tanamnya, muter. Kalau udah begini cukup, jangan penuh-penuh. Kalau kita nyiram air jadi tidak tumpah airnya ya, tidak terbuang percuma. Ini udah cukup nih segini ya. Baik, kita isi kembali yang lainnya. Nah, cukup nih ya. Lalu kita isi, penuhi dengan media tanamnya. Udah dapat 2 ya, udah dapat 2. Sekarang kita tinggal 2 lagi dengan pot yang tadi bekas. Ini sayang basah dibuang, ada cacat, nggak apa-apa. Ini kita isi dengan, kita tinggal tambahin lagi. Tambahin saja sampai penuh, dalam artian sampai
padat ya sekitarnya. Tinggal satu lagi ya, satu lagi. Tapi ini bekasannya kita wadahin, bersihin aja akar-akarnya ya, jangan terlalu banyak. Oke ya, kita tinggal menyiramnya ya. Ayo kita tinggal menyiramnya ya. Sekarang kita siram pelan-pelan ya, biar tanahnya tidak berauran atau media tanam tidak berauran. Nah, ketika kita menyiram, kalau poros itu airnya langsung ke bawah ya. Tuh menetes ya, tandanya poros ya. Ini media tanamnya bagus. Bagus, jangan dong ya, agar tidak becek, sebab kalau becek bisa mengakibatkan akarnya jadi busuk gitu ya, sehingga akan mematikan tanaman tersebut. Nah kalau gini bagus, insya Allah tumbuhnya bagus, subur. Nah, penyiraman, untuk penyiraman lidah mertua ini atau sensibera ini tidak sering-sering ya, dia seminggu sekali udah cukup. Ini seminggu sekali cukup penyiramannya, karena dia tidak terlalu membutuhkan air banget gitu ya, seperti tanaman-tanaman yang lain. Dia cukup kuat, bahkan kadang-kadang sebulan sekali gitu. Saya tidak menentu ya, kita lihat kondisi cuaca, kondisi media tanam juga. Tidak terlalu membutuhkan air banget sih ini. Perawatannya mudah gitu ya, walaupun perawatannya mudah, tapi kita harus memperhatikan ya kondisi cuaca atau sinar, harus kena sinar matahari ya. Ya setidaknya kalau misalkan kita simpan di dalam ruangan, usahakan 2 hari sekali lah biar kena sinar matahari, biar tanaman ini jadi sehat. Terima kasih. Baik, setelah kita siram, kita tempatkan di tempat yang sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau saya terus terang taruh di samping rumah ini, jadi saya tata di samping rumah. Kalau Anda pengen ditaruh di dalam ruangan, terserah ya. Intinya tanaman ini sangat bermanfaat bagi kebutuhan udara bersih ya di sekitar rumah kita, karena dapat menyerap polutan yang ada di area sekitar kita ya. Bisa menyerap karbon dioksida sehingga tanaman ini menambah kesejukan ya udara di sekitar kita gitu ya, ruangan kita. Demikian saudara pemirsa, penonton dimanapun berada,
cukup sekian penjelasan dari Sensi Peria ini ya. Sudah saya pindahkan di sini nih. Nih tadi yang tadi 1, 2, 3, 4 ya, udah di sini nih. Sudah saya pindahkan di sini. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.